Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan senang, semuanya dalam keadaan penuh sukacita, dan semuanya dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang menciptakan kami, memelihara kehidupan kami dan menolong kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan selalu menolong kami, mencukupkan kebutuhan kami. Dan kami memohon ampun ya Tuhan, jika di dalam kami menjalani kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kami melalaikan tanggung jawab kami dari Tuhan. Dan pada hari ini kami yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk sungguh memahami pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami dapat berpegang kepada pertolongan dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Imamat pasal 4 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Dilanjutkan pasal 5 ayat 14 sampai 15. Imamat pasal 4 ayat 27 hingga 31. Dilanjutkan pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Saya lanjutkan pasal 5 ayat 14. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, saya yakin nggak Bapak Ibu nggak ya, ada banyak orang yang memilah-milah dosa, bahwa yang ini dosa, yang ini enggak, yang ini dosanya besar, yang ini dosanya kecil, ya yang ini dosa banget, jelas-jelas dosa, yang ini ya nggak tahulah dosa atau enggak. Ada banyak orang memilah-milah dosa karena merasa bahwa tindakannya tidak cukup jahat untuk dikategorikan sebagai dosa. Tindakannya tidak cukup bercela untuk dikategorikan, dimasukkan dalam jenis dosa. Nah, tetapi pada sore hari ini kita baru saja membaca hal yang cukup mencengangkan, bahwa di pasal yang keempat ayat 27 dan di pasal 5 ayat ke-15 ada tulisan yang sama. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, jadi dia berbuat dosa dan melakukan salah satu hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi dia nggak sengaja melakukan dosa dan melanggar aturan yang dilarang oleh Tuhan. Atau yang bagian kedua yang di ayat 15 pasal 5, apabila seorang berbuat setia dan tak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ada dua hal, dosa yang dilakukan secara tidak sengaja, yaitu dosa yang pertama adalah dia melakukan kesalahan dan melanggar aturan Tuhan, dan yang kedua adalah dia melakukan kesalahan dalam memberikan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi kadang kita mikirnya lah nggak sengaja ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau saya pernah, kita pernah ya ada kasus tidak sengaja begitu ya. Jadi kalau tidak sengaja itu kayaknya nggak apa-apa, tapi
Bapak tahu ya kasus yang tidak sengaja itu ya, tidak perlu saya ceritakan. Tetapi ini adalah dosa yang dibahas tentang dosa yang tidak sengaja. Bahkan kalau kita cermati di ayat yang ke-27 sampai 31 di pasal 4, yang di pasal yang keempat tadi, bahwa dia itu diberitahu bahwa dia melakukan dosa. Jadi ada kemungkinan bahwa orang yang melakukan dosa tidak sengaja tadi itu tidak sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang pernah datang ke tempat yang ramai ya, sekarang sedang COVID-19 ya, jadi mungkin jarang. Lalu ketika berdesak-desaan, mungkin di warung atau di supermarket itu menyenggol barang lalu tidak sengaja jatuh. Kalau nyenggolnya pakai tangan ya mungkin kita kerasa ya. Kadang kan yang nyenggol pakai tas dan lain-lain, atau bahkan anak yang di bawah yang nyenggol anak kan kadang nggak sadar ya, dan itu kita nggak sengaja, minta maaf nggak sengaja, dan kadang itu nggak tahu, jadi harus panggil bu itu jatuh, itu kesenggol tadi jatuh, lalu baru diletakkan di tempat yang sebelumnya. Nah, ini juga yang dilakukan dijelaskan tentang dosa yang tadi dilakukan secara tidak sengaja. Tapi mungkin nggak sih manusia melakukan dosa yang tidak sengaja? Mungkin saja. Kenapa? Misalnya nih, kita ini sedang marah. Jadi kan kalau sebenarnya ketika marah itu kan belum berdosa ya. Ketika Tuhan Yesus itu kan juga pernah marah ketika melihat bait Allah digunakan sebagai hal yang tidak sewajarnya. Jadi Tuhan Yesus marah. Nah, jadi ketika kita marah itu adalah sebuah refleks yang wajar. Jadi ya ketika melihat sesuatu yang tidak benar, ketika kita diperlakukan dengan tidak benar, tidak adil, didiskriminasi dan lain-lain, atau melihat hal yang tidak baik ya, ada kemungkinan manusia menjadi marah. Tetapi dalam kemarahannya manusia bisa secara tidak sengaja melakukan dosa. Jadi dia niatnya mungkin hanya mau menjelaskan bahwa di sini ini nggak boleh dilakukan begini, tetapi kata-kata yang diucapkan itu tidak relevan. Jadi misalnya marahnya mengenai apa ya, kalau yang sering terjadi di antara kita di tengah-tengah kehidupan kita, oh ya misalnya marahnya karena kok di pagar rumah saya ini ditutupi mobil-mobil, padahal kan saya nggak bisa keluar gitu kalau ada mobil-mobil itu. Nah, saya sudah marah nih karena sudah ada tulisan dan lain-lain, harusnya kan tidak seperti itu, tetapi kemudian marahnya jadi mengungkit-ungkit, padahal yang parkir itu baru sekali itu parkir. Kamu itu nggak bisa baca ya, matanya nggak dipakai kan? Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Nah, itu walaupun tidak direncanakan ya kan, kadang kita tidak berencana marah dan menyakiti ya, tapi itu bisa dilakukan secara spontan. Nah, kadang yang marah itu nggak sadar bahwa dia melakukan dosa dengan menyakiti orang lain dengan alasan ya karena dia duluan yang salah, jadi saya ini kan hanya bereaksi, ada aksi ada reaksi lah, saya ini hanya bereaksi, yang salah adalah yang memberikan aksi tadi. Kita tidak sadar, orang-orang tidak sadar bahwa dalam kemarahannya mungkin bisa menjadi sebuah dosa. Atau di dalam misalnya mengkritik, sekarang kan sedang musim mengkritik ya, bagaimana mengkritik itu tidak menjadi membuli, atau mengkritik itu tidak menjadi ngerasani, kan itu beda. Kalau mengkritik misalnya wah bagus sekali loh sekarang perkembangannya, bapak atau ibu sudah mengembangkan keterampilan, tapi tadi ada salah satu hal yang kurang pas ketika dibaca gitu misalnya. Nah, lain kali dibacanya begini. Nah, itu kan adalah kritik yang membangun bahwa sudah baik kok, cuma ada memang beberapa hal yang masih harus dibenahi. Nah, dan diberikan contohnya dan solusinya. Ini kan adalah hal yang baik. Tetapi misalnya ini sedang viral di media sosial. Tadi aku berolahraga, lalu ketika olahraga ini ada orang aduh baunya nggak enak sekali ketika berolahraga. Kan nggak bagus ya kalau baunya nggak enak, apalagi dia pakai pakaian yang minim, padahal badannya jelek, kulitnya juga nggak putih. Nah, itu kan bukan kritik, itu bisa menjadi sebuah penghinaan, walaupun mungkin niatnya adalah mengkritik. Kalau misalnya berolahraga ya mandi dulu atau gimana supaya ya, tapi kan nggak sopan, susah juga ya ngomongnya. Nah, ini yang mungkin sering terjadi di dalam kehidupan manusia, baik di zaman bangsa Israel atau kita saat ini, bahwa karena kita ini sungguh terbatas, kita ini sungguh berdosa, selalu ada kemungkinan kita ini jatuh dalam dosa, walaupun kita berusaha susah payah untuk tidak jatuh dalam dosa. Walaupun kita sudah bersusah payah menjadi orang yang
taat kepada Tuhan, tapi selalu ada kemungkinan bahwa manusia akan jatuh kepada dosa. Dan ini yang ayat yang berikutnya juga membahas tentang persembahan kepada Tuhan. Kita ini kan nggak tahu ya, yang bagian dosa atau enggak itu kan yang tahu kan Tuhan ukurannya ini sudah dosa atau belum. Tetapi kita ini sebenarnya tahu kok, ketika kita bertanya ini dosa nggak ya, ada kemungkinan memang itu sudah melakukan hal yang kurang baik. Karena kalau baik itu kita nggak bertanya-tanya kok, tapi kalau kita sudah bertanya-tanya ini jangan-jangan nggak baik, itu ada kemungkinan memang sudah nggak baik. Misalnya persembahan, ketika persembahan kepada Tuhan yang diberikan itu dengan bersungut-sungut, jadi ya ampun persembahan meneh, atau bukan persembahan uang saja, tetapi ketika mau melayani Tuhan, diberikan talenta main musik, diberikan talenta bernyanyi, diberikan talenta bermultimedia, tetapi meminta upah ketika melayani Tuhan. Loh, saya mau melayani Tuhan, tapi kan saya juga perlulah dibeliin makanan, saya juga perlulah diberikan uang. Kamilah satu tim ini, masa kami datang dengan kosongan. Nah, kalau kita melayani ya melayani saja kan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi hal yang kudus kita persembahkan menjadi tidak kudus lagi. Nah, hal-hal yang tidak sengaja dilakukan ini ternyata juga adalah dosa. Jadi kita kadang mikirkan nggak sengaja nggak apa-apa, nggak sengaja itu juga ternyata tidak baik-baik saja, itu juga adalah sebuah dosa. Nah, taunya gimana kalau itu dosa? Ya orang lain yang tahu, karena kita nggak tahu, dan mungkin ada orang-orang yang menegur kita karena kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Jadi ini adalah hal yang baik supaya kita nggak mudah terbawa perasaan, baru dikritik, lah ya ampun aku ki wis usaha lah, aku ki wis mbok tuding-tuding dosa meneh. Padahal mungkin memang kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan sebuah dosa atau kesalahan. Nah, maka yang bersama-sama kita patut hayati setelah kita merenungkan firman Tuhan adalah yang pertama, mari kita menyadari bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan dan dosa. Manusia itu pasti punya celah atau kemungkinan untuk berbuat sebuah kesalahan. Mau seberapapun kuat berusaha, manusia itu susah luput dari dosa dan kesalahan. Kenapa ya? Karena terbatas. Ya karena pola pikir kita, kemampuan diri kita ini terbatas. Dan ketahanan, keteguhan iman kita kepada Tuhan ini pun terbatas. Jadinya kita punya kemungkinan untuk berbuat dosa. Ini mengingatkan kita untuk rendah hati. Kalau kita sadar sudah kita ini pasti bukan terbuka ya, kita ini rentan terhadap dosa, maka yang kedua adalah rendah hati untuk diberikan masukan atau kritikan. Bahwa tadi kan diterangkan ya, kalau sudah sadar, kalau sudah diberitahu dan kemudian sadar, ya berarti kita harus membuka telinga kita lebar-lebar terhadap kritikan orang. Dan memang ada orang itu yang memang pandai mengkritik. Saya bukan nyindir ya, maksudnya adalah dia bisa menyampaikan kritikan dengan baik. Tapi ada yang mungkin kesulitan merangkai kata dalam mengkritik. Jadi kritiknya itu bagus, tetapi dibalut dengan hal yang kurang menyenangkan didengar. Jadinya, nah kalau kita gampang baper, kita tidak akan mendapat kritiknya itu. Tapi, uang kok gaweane mah itu. Terus padahal sebenarnya dia mencoba memberikan kritik. Nah ini juga mengingatkan bahwa jangan mudah baper. Ya memang kita ini tempatnya keterbatasan dan kesalahan ya. Jadi kalau kita ada orang mengkritik kita ya wajar. Ya mungkin kita tidak sengaja, tidak sadar telah melakukan sebuah kesalahan. Dan begitu juga kita juga belajar bahwa dalam hal mengkritik juga harus berhati-hati ya dalam apapun akan, karena kita rentan terhadap dosa. Jadi kita belajar untuk rendah hati. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk selalu melihat ke dalam hati dan diri kami, supaya kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kami, dengan menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan keterbatasan. Seluruh kehidupan kami, pergumulan dan pengharapan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Saya harap semuanya dalam kondisi yang baik dan tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan,
tetap memperhatikan keadaan satu sama lain,